Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan tetap merayakan Thanksgiving. Apa itu perayaan Kanada? Kalau mau merayakan bersama dengan saya, mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo. Welcome back kepada semua pemirsa Life Unlimited. Ya, halo kepada kawan-kawan, saudara-saudara, bapak, ibu, dimanapun berada di seluruh Indonesia saat ini. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita dapat kesempatan ini. Ya, dan kita bahkan bahas bersyukur ya, apa itu Thanksgiving kalau bahasa Inggris. Kita sudah masuk dalam satu series karena bulan ini adalah perayaan Thanksgiving di Kanada, di bangsaku ya. Jangan lupa ya, saya bukan orang Indonesia, saya dari Kanada. Nah, saya sudah lama tidak pulang ke Kanada, tapi rencana nanti Thanksgiving ini mau pulang sih sebenarnya. Jadi saya merayakan bersama-sama dengan semua pemirsa Life Unlimited di Indonesia dulu, baru saya mau pulang kampung nanti, rayakan bersama dengan keluarga. Nah, jadi karena itu, kalau kami kebiasaan itu di bulan ini mengucap syukur. Ya, kami mengucap syukur, bersyukur untuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Karena itu saya juga mau ajak kepada semua pemirsa untuk ikuti saya bulan ini dan kita cari alasan untuk bersyukur. Nah, untuk melakukan itu bersama-sama saya rencana untuk 3 minggu ke depan. Wah, jadi harus ikut ya 3 minggu ke depan ini bersama dengan saya di Life Unlimited ini. Minggu ini, hari ini kita akan bahas bagaimana ucapan syukur atau bersyukur itu membuat kita untuk mengerti atau paham masa lalu kita. Minggu depan kita akan bahas bagaimana bersyukur itu buat kita nikmati saat ini, masa ini. Dan kita akan akhirnya bahas bagaimana bersyukur itu buat kita memiliki harapan untuk masa depan. Jadi bayangkan, sikap bersyukur itu bisa sangat memberkati dan menolong kehidupan kita. Karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam program ini, saya akan ambil kesempatan untuk bersyukurlah untuk membaca kesaksian dari para pemirsa. Nah, jangan lupa ya pemirsa Life Unlimited. Sepanjang program ini akan melihat ada berbagai social media di mana kita bisa bergabung jadi ke teman-teman seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain-lain. Tapi juga ada kesempatan untuk WhatsApp atau hubungi kami. Ada nomor untuk call center. Ada tim yang siap untuk menerima hubungan daripada pemirsa Life Unlimited. Baik melalui WhatsApp atau nelpon SMS dan yang lain-lain. Dan ada pemirsa yang hubungi kami. Dan mereka mau bersaksi ya atas apa yang terjadi. Jadi hari ini saya mau baca satu kesaksian ini dari seorang dari Sumatera Utara. Nah, ibu ini berikan kesaksian atas dukungan doa sehingga anak-anaknya diberkati di sekolahnya dan suaminya yang selama ini meninggalkan mereka karena selingkuh. Saat ini sudah kembali kumpul dengan keluarga. Wow. Nah, saya tidak tahu kenapa tapi belakangan ini begitu banyak kesaksian dan permintaan doa atas keluarga, masalah keluarga. Jadi saya mau kita pun mulai dengan mengucap syukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kita dan mengucap syukur Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Kayak memang tidak ada keluarga yang sempurna di seluruh dunia. Kayak kita semua pasti alami keluarga itu adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, jadi pasti kurang sempurna. Tapi kita mau berdoa percaya Tuhan turun tangan, oke, dan membantu menolong kita dalam keluarga. Jadi saya percaya akan lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang masuk setelah program ini dengan pemirsa yang mau bersyukur ya atas apa yang Tuhan lakukan. Bahkan ada ayat ya, pasti semua tahu ayat ini. Pasti pernah dengar ya, ayat yang sangat terkenal sekali kalau kita dengar Roma 8 ayat 28. Nah, ini ayat yang sangat terkenal sekali, katakan apa? Tuhan itu kita tahu sekarang Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Betulkah?
Itu kan ayatnya, ya betul sekali. Berkata bahwa Tuhan itu apa? Turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, meretangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kita loh pemirsa, kita harus tahu bahwa janji ini berlaku bagi kita. Nah, janji ini tidak berlaku bagi semua orang di dunia. Kenapa? Memang ada syaratnya satu. Siapa yang mengasihi Tuhan. Nah, bukan ini kepada siapa yang Allah mengasihi. Karena Allah mengasihi semua orang di dunia. Dan Dia tidak bisa berjanji mereka lakukan kejahatan pun, apapun Dia akan buat itu menjadi kebaikan. Tetapi syarat ini adalah siapa yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dia berjanji, Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu kan Tuhan tidak batasin. Tuhan tidak mengatakan hanya sampai di sini, hanya sampai di sini, hanya yang baik, hanya apa, hanya sesuai dengan ini. No, kita bisa lihat bahwa setiap musim dalam kehidupan kita, mungkin orang lakukan sesuatu kepada kita yang kurang baik. Mungkin ada kejadiannya yang kurang baik. Mungkin sekarang di dunia, mungkin kita sudah lewati ada pandemi bertahun-tahun yang kurang baik. Itu bukan dari Tuhan. Ya, banyak hal yang terjadi. Tapi Tuhan berjanji, Dia mengenal kita. Dan Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia akan turut bekerja. Bahkan ayat ini berkata apa? Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan seperti benar-benar turun tangan ya dalam segala sesuatu. Segala sesuatu kan tidak ada batas. Semuanya yang kita alami. Makanya kadang-kadang kita kan ada orang yang suka pahit ya, ingat masa lalu. Apa yang orang pernah buat bagi mereka. Tidak usah ingat-ingat dengan tidak senang apa yang pernah terjadi. Karena Tuhan sudah tahu caranya untuk turut bekerja dalam itu. Itu datangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu kita. Percayalah Tuhan dapat membuat itu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi nggak usah pegang kepahitan, pegang kebencian, pegang sakit hati, tersinggung dari yang lalu. Nggak usah lah, nggak usah deh, lepaskanlah. Karena apapun yang orang buat bagi kita, akhirnya tuh jadi baik bagi kita. Amin. Bahkan saya mau ingatkan ya, bulan lalu yo, kita kan merayakan bersama-sama dengan saya. Banyak perayaan bersama dengan saya. Waktu itu bukan Thanksgiving-nya, kita merayakan bulan lalu, baru pemirsa setia pasti tahu, baru merayakan saya di Indonesia, genap sudah 19 tahun. Jadi ingat kita buat satu program, ingat kebaikan Tuhan. Dan saya menunjukkan foto waktu saya baru datang ke Indonesia. Nah, kalau melihat foto saya baru datang ke Indonesia, oke, kalau tidak lihat waktu itu boleh lihat saya ya. Ini saya 19 tahun yang lalu datang ke Indonesia. Muda banget deh, ya muda banget ya. Ya itu saya datang ke Indonesia. Nah, orang melihat saya dengan muka begitu muda, tidak ada sedikit pun. Nah, ini bukan aja gereja besar. Tidak ada gereja di kampung manapun yang undang saya khotbah di gereja. Nah, bahkan kami mau khotbah di gereja. Tidak ada undangan satupun. Tidak ada siapapun. Semua nolak saya. Nah, saya ingat pada waktu itu ada di tim saya. Sebenarnya orang yang baru ikut Yesus. Baru ikut Yesus, baru ke sekolah langsung diutus misi. Belum dewasa, belum tahu banyak hal. Tapi karena rambutnya sudah putih, langsung terima undangan banyak-banyak ya. Tapi kalau saya tidak terima satupun. Nah, awalnya, maafkan saya, ampunilah saya. Awalnya, saya di Indonesia itu saya merasa sedikit sakit hati deh, suami Indonesia, sorry ya. Tapi saya pikir gini, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau mengutus saya ke bangsa yang tidak mau terima saya? Kenapa Engkau mengutus saya ke orang yang tidak mau mendengarkan saya? Itu yang saya rasakan. Tapi itu tidak benar. Oke, pasti Indonesia terima saya dengan sangat hangat, sangat baik. Ya, dan saya cinta bangsa ini sampai hari ini. Tetapi saya bersyukur untuk pengalaman itu. Awal-awal susah bagiku. Awal-awal nggak ada undangan, nggak ada siapa-siapa pun. Jadi saya tiba di Indonesia. Saya nggak ada apa-apanya untuk saya lakukan. Selain saya keluar bawa seorang penerjemah.
belum bisa bahasa Indonesia pada waktu itu. Saya keluar pintu ke pintu, rumah ke rumah, cari orang di jalan, cari satu orang, ceritakan Yesus, cari satu orang, ceritakan kabar baik, cari satu orang. Seperti itu kegiatan saya. Dan saya bersyukur karena justru melewati proses seperti itu, saya akhirnya temukan panggilanku, bukan saja untuk khotbah-khotbah isi ibadah, no, tapi untuk keluar cari jiwa-jiwa, temukan panggilan, temukan sukacita yang begitu besar. Begitu ketemu satu orang, sampai kumpulan 10 orang, sampai kumpulan 100 orang, sampai ribuan orang, sampai punya program ini kepada kita semua dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dan Tuhan tahu buat sesuatu yang awalnya seperti sedikit sakit hati, merasa tertolak, agak susah, tapi mendatangkan kebaikan bagiku, membuatku lebih dewasa, membuatku mengerti panggilan, membuatku ketemu orang-orang yang luar biasa. Justru saya menjadi bersyukur karena itu. Ya, bersyukur karena itu. Jadi kita bisa mengerti musim-musim yang kurang enak, Tuhan bisa membuat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu bahkan janjinya bagi kita. Jadi kenapa hari ini kita bisa bersyukur? Kita bisa bersyukur bahkan untuk yang kurang baik yang pernah terjadi. Karena Tuhan membuat itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Bahkan ada satu orang ini pernah terjadi bukan saja kepada kita, tapi kepada satu muridnya Tuhan. Ya, kepada Rasul Yohanes. Dia pernah diusir ke tempat kering yang tidak baik. Tapi justru karena itu, terima pewahyuan yang menjadi satu kebaikan yang luar biasa. Kalau mau tahu lebih lagi, mari ikuti saya ke tempatnya itu, ke Pulau Patmos untuk saya ceritakan. Ini adalah Pulau Patmos. Hari ini sangat cantik sekali, indah sekali pulau ini. Tapi kalau 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes diusir ke Pulau Patmos ini sebagai satu hukuman. Dan pada waktu itu tidak ada bangun-bangun, tidak ada sesuatu yang dibuat oleh manusia yang modern seperti ini. Bisa lihat saja, bisa bayangkan kalau hanya bukit-bukit yang ada. Bisa lihat bukit-bukitnya kering, berbatu-batu. Ini bukan satu daerah yang berbuah, yang kelimpahan. Ini adalah satu tempat yang kering dan tidak ada apa-apanya. Nah, mungkin kita pernah berpikir bahwa Rasul Yohanes di sini cukup lama, bahkan sampai dia mati, sampai akhir hidupnya. Tapi banyak sejarah itu berkata bahwa Rasul Yohanes mungkin hanya di sini, hanya sampai 2 tahun, hanya beberapa tahun di sini. Nah, saya pikir-pikir, Tuhan ini kita sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena kalau Yohanes tidak mati sebagai seorang martir seperti rasul yang lain, tapi diutus ke tempat seperti ini, yang kering, yang tidak ada apa-apa. Makanya akhirnya dia masuk gua, dia berdoa, dan dia terima penglihatan yang luar biasa sekali. Pewahyuan akan Yesus yang luar biasa sekali. Sampai dia bisa menulis kitab wahyu yang dikirim ke negara Turki yang di sana, kepada 7 gereja yang ada di sana. Nah, ini artinya Tuhan bisa ambil satu musim yang tidak baik, satu musim yang kering di dalam kehidupan kita, satu musim yang kelihatan tidak ada apa-apa dalam kehidupan kita, dan bisa menjadikan itu sesuatu yang sungguh berdampak, yang sungguh indah bagi kita. Jadi saya lihat dari pengalaman Rasul Yohanes, banyak hal yang kita bisa belajar untuk hidup kita. Musim yang kering dan tidak indah, musim yang kelihatan tidak ada apa-apa, sebenarnya pasti Tuhan punya tujuan. Tuhan bisa kerjakan dan membuat sesuatu yang baik bagi kita, sesuatu yang berdampak juga bagi orang lain. Ya, pasti nikmati ya, bagaimana musim-musim yang kering. Bahkan itu pun Tuhan sudah tahu bagaimana bekerja dalam itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita hari ini kenapa kita bisa bersyukur, lebih mengerti masa lalu. Saat kita tahu apapun yang terjadi dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja. Bahkan yang kurang baik yang pernah terjadi semuanya itu bisa jadi sesuatu yang baik. Ya, jadi kita bisa belajar untuk lihat ke belakang dan mengerti itu semuanya bisa memimpin kita. Kalau segala sesuatu itu baik. Mungkin kita orang kurang dewasa, mungkin kita orang yang kurang mengenal Yesus. Kan pasti ada di antara kita pemirsa Life Unlimited yang mungkin tidak pernah akan pun mengenal Yesus kalau tidak pernah ada yang agak susah dalam kehidupan kita. Jadi semua baik, tapi hati kosong, gak ada tujuan hidup, gak ada keselamatan, gak ada juru selamat, gak ada apa-apanya. Jadi kita kan bisa lihat ke belakang dan bersyukur
atas apa yang telah terjadi, karena itu memimpin kita untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, ada orang yang alami ini, tapi satu yang paling wow, heboh sekali itu adalah Yunus. Nah, Tuhan adalah memimpin Yunus dan minta Yunus pergi ke para satu daerah menginjili mereka. Dia nggak mau. Dia naik kapal dan lari. Apa yang terjadi? Badai yang besar terjadi. Sampai Yunus tahu dia harus dicampakkan, dilemparkan ke dalam laut. Mari kita baca bersama-sama kisah yang sangat menarik dengan inti bersyukur ini. Yunus 1 ayat ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu campakkanlah ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Maka atas Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wow, ya kita memang ada, kalau belum tahu kisah ini menarik loh, Alkitab ini, baca Alkitab ya, menarik. Kalau ada yang sudah tahu kisah ini, jadi kita tahu Yunus di dalam ikan, tahu dalam ikan itu nggak enak loh, pasti bau ikan. Oke, pastilah bau ikan. Oke, karena nggak mungkin lah, ya ini di dalam ikan, nggak enak. Tapi pasal kedua mulai dengan apa? Doa ucapan syukur Yunus. Wow, coba kita baca bersama-sama ya, ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku bersuruh kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah ini wow, sangat luar biasa. Yunus tahu dari pengalamannya dengan Tuhan. Dia tahu kalau saat dia pernah berpanggil kepada Tuhan, Tuhan itu akan jawab. Tuhan itu setia. Bahkan dia merasa seperti orang mati, dia bersuruh kepada Tuhan. Tuhan jawab. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Segala air telah menumpuk aku, mengancam nyawaku. Samudera raya mengamuk aku, lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam di dalam dasar bumi. Pintu termalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Wow, bisa bayangkan dalam situasi seperti ini, Yunus bisa berdoa seperti ini. Sangat luar biasa. Sampai dia teruskan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu memutarkan Yunus ke darat. Nah ini sangat luar biasa sekali. Mungkin kita pikir dari semua yang Yunus alami. Dalam badai, dalam kapal, dicampakkan ke dalam laut, ditelan oleh ikan. Wah, Yunus bisa jadi orang yang lebih lagi marah, lebih lagi mau lari, lebih lagi mau apa. Tapi terbaliknya, Yunus itu lihat dalam segala sesuatu yang terjadi, kebaikan Tuhan. Dia lihat, Tuhan setia loh. Kalau saya bersuruh kepada Tuhan, Tuhan jawab. Saya hampir mati, hampir habis-habis. Tuhan selamatkan. Dia di situ ucapkan syukur. Sampai yang terakhir dia katakan apa? Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia ucap syukur, dia bersyukur. Dan Tuhan pun menolong dia sesuai dengan yang dia mengatakan. Tuhan menyelamatkan dia. Dia dimuntahkan oleh ikan itu sampai ke darat. Dan akhirnya pergi. Dan di mana dia pergi? Dan katakan kepada orang itu, Tuhan akan datang, bertobatlah. Mereka langsung bertobat, ada hasil yang luar biasa terjadi. Wow, jadi Tuhan pun memimpin Yunus dari yang tidak baik, memimpin dia kepada sesuatu yang baik, sungguh amat baik. Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa. Jadi saya harap kita bisa mengerti hari ini. Ini semua kita bisa mengucap syukur atas apa yang telah terjadi semuanya. Saat kita tahu apa? Saat kita bisa tahu Tuhan turut bekerja dalam itu. Tuhan ada pun pada itu. Tuhan tahu buat yang kurang baik menjadi baik. Bahkan yang kurang baik itu bisa memimpin kita kepada sesuatu yang lebih baik. Nah karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan kita naikkan syukur melalui lagu ini. Kuasamu terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, amin. Kuasanya lebih besar daripada apapun yang terjadi. Apapun kuasa-kuasa yang lain, Tuhan lebih besar. Makanya kita tidak usah ingat-ingat siapa yang salahkan kita, siapa yang buat apa-apa kepada kita, musim yang kita lalui yang sulit-sulit. Maaf ya, tapi kadang-kadang ya orang Indonesia suka kasihani diri. Kayak orang di seluruh dunia deh. Suka ceritakan kadang-kadang betapa sulit kehidupannya. Susah sampai mungkin nangis ya, cari belas kasihan. Tapi saya percaya kita tidak harus seperti itu lagi. Jangan kita membesarkan yang kurang baik. Karena apapun yang kurang baik pun, Tuhan dapat membuat itu menjadi yang baik. Yesus pun rela mengalami yang paling buruk. Yesus pun rela mengalami penderitaan yang paling dalam untuk menyelamatkan kita. Jadi apapun yang kita alami, tidak sampai seperti apa yang Yesus rela alami untuk menyelamatkan kita. Jadi mari kita ingat selalu betapa banyak Tuhan atas kita. Dan bahkan dalam apapun yang kita sedang alami, kesusahan, penderitaan, sakitan, apapun yang kita alami saat ini yang kurang enak, Yesus ada bersama dengan kita. Dapat beri kekuatan, dapat menghibur kita. Bahkan seperti Yunus, Tuhan bisa gunakan apa yang kita alami untuk Dia pakai hidup kita untuk sesuatu yang luar biasa. Bahkan mari kita lihat ayatnya bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 1 ayat keempat. Berkata Tuhan itu yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan hiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah ini bukan artinya bahwa Tuhan sengaja buat kita menderita supaya kita menderita yang lain. No, kadang-kadang kita menderita dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya pun dari kecil sakit-sakitan. Saya punya penyakit dalam perut saya yang buat saya alergi semua makanan. Dan saya sangat menderita dalam tubuh saya. Saya tahu sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Tetapi hari ini saya bersyukur. Saya pernah alami itu. Kenapa? Karena dari waktu saya dulu sakit, saya terima kesembuhan dari para Tuhan. Saya mengerti dengan benar siapakah Tuhan, bagaimana Dia mau saya sembuh. Saat ini saya bisa melayani orang sakit. Karena saya bisa orang sakit. Saya bisa tahu betapa susahnya berharap. Saya bisa rasakan betapa capeknya mereka menghadapi seperti itu. Saya bisa tahu seperti apa keadaan orang sakit. Tapi saya juga sudah bisa tahu bagaimana Tuhan bisa menghibur saya. Membuka saya dengan kebenaran. Berikan kesembuhan kepadaku. Dan bisa menolong orang lain dengan itu. Jadi kesaksianmu dari waktu yang kurang baik, dari lihat masa lalu, bisa menjadi sesuatu yang sangat menolong orang lain. Makanya karena itu setiap minggu kan di program Life Unlimited ini, saya selalu baca kesaksian-kesaksian yang sesuatu yang saya percaya akan menguatkan kita, akan saling menolong kita. Ya apa yang lain terjadi. Nah jangan kita iri hati dengan apa yang terjadi kepada orang lain. Contohnya dulu ya, saya berpikir saya iri hati, saya dengar kadang-kadang orang tiba-tiba dikasih ini, tiba-tiba dikasih itu. Oh kenapa saya tidak, kenapa saya tidak. Jangan harap seperti itu. Nah belakangan ini saya sudah terima berkat-berkat. Baru kemarin saya melayani di satu rumah sakit bersama dengan orang Indonesia. Dan orang yang tidak pernah mengenal saya sebelumnya, tidak pernah ketemu saya sebelumnya, datang kasih saya batik baru. Wah saya bersyukur ya ada batik baru. Tapi jujur aja, saya buka, gak pas ukurannya, gak cocok untuk aku. Nah, sesuatu yang baru apa saya bersyukur, tapi gak pas, gak bisa dipakai. Tapi saya bersyukur karena ini. Mungkin ini bukan untuk saya. Saya bersyukur karena saya tidak bisa pakai. Tapi sekarang saya punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang lain. Saya punya sesuatu yang saya bisa memberkati orang lain. Jadi mari kita ingat selalu apa yang kita miliki. Mungkin kita pikir enak bagiku. Apa yang kita miliki bisa jadi berkat untuk orang lain. Penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Pertolongan, kesembuhan,
damai, apapun yang kita terima dari para Tuhan, karena Dia baik kepada kita. Kita bisa pakai sekarang, kita bisa gunakan sekarang untuk beri kepada orang lain yang memerlukan. Jadi saat ini pun saya mau beri penghiburan lah, kekuatan lah, damai sejahtera semuanya kepada semua pemirsa dengan mendoakan semua pemirsa sebelum kita tutup program hari ini. Dan saya berharap hari ini kita mengerti dengan mengucap syukur. Saat kita lihat masa lalu, kita bisa mengerti, ternyata bukan semua itu buruk, bukan semua itu tidak baik. Tapi memimpin kita kepada sesuatu yang lebih baik, yang ada di dalam Yesus bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur Engkau baik, sungguh amat baik. Engkau begitu mengasihi setiap orang pemirsa, sampai Engkau rela mati bagi mereka, menderita bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, dan saya berdoa mereka boleh melihat kasih-Mu begitu besar. Dan mengerti di sepanjang hidupnya Engkau ada. Engkau tidak pernah jauh daripada mereka. Engkau ada bahkan segala sesuatu yang tidak baik. Engkau akan ubahkan, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami terima. Amin, amin, amin. Nah, semua pemirsa, kalau masih ada pertanyaan, mau mengenal Yesus lebih dalam, masih ada permintaan doa, segera hubungi kami. Ada tim ya, call center yang siap untuk bicara, bersaksi, ceritakan Yesus lebih lagi kepada semua pemirsa. Dan kita akan jumpa lagi, lanjut dengan topik ini minggu depan di channel ini, jam ini, hari ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.